Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai dulu pembelajaran kita dengan meluruskan niat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen Bismillahirrahmanirrahim. terlebih dahulu ya. Ada Lul. Hadir. Oh siap. Waduh. Ifni. Hadir. Oke, Fandi. Hadir Ibu. Ika. Hadir Ibu. Halim. Ada Halim? Hadir, Bu. Oke, sudah lengkap ya, tinggal Cahya saja. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang benda-benda elastis dan benda-benda plastis. Karet, Bu, karet. Oh, bagus sekali, Hifni. Oke, di sini kita akan belajar tentang pemanfaatan benda elastis ya. Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian. Nah, coba dilihat. Ini nih benda elastis apa yang digunakan di dalamnya. Oke. Di sini bisa dilihat ya, mobil. Nah, ini bagian dalam mobilnya. Yang sedang melewati polisi tidur. Ini kondisinya seperti ini. Nah, ini ada alatnya ya. Jadi benda elastis apa yang ada pada mobil ini? Kamu boleh pulang nih. Shock breaker. Oke, jadi betul yang dikatakan Hifni tadi, ini adalah shock breaker ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ketika ada shock breaker ini kita nggak terlalu terpental ketika melewati polisi tidur? Mentul-mentul, Bu. Oh, mentul-mentul ya. Jadi kadang ketekan, kadang merenggang, gitu ya. Oke. Betul. Nah, betul. Pada kegiatan kita kali ini, kita akan menyelidiki hal ini. Ya, jadi berkaitan dengan pegas. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Ada 3. Yang pertama, menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Yang kedua, menentukan konstanta pegas. Dan yang ketiga, menganalisis besaran fisis yang mempengaruhi besarnya tetapan pegas. Oke, Ibu ingin kalian memperhatikan lagi. Coba perhatikan berapa pegas. Ada 2. Ada 2 ya. Kalau kalian perhatikan di sini, menurut kalian pegas ini sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Kira-kira ketika pegas ini Ibu kasih beban, apa yang terjadi pada pegas itu? Molor, Bu. Molor ya. Oke, let's try. Apa molor Kita itu? coba lagi ya. Ketika pegasnya diberi beban, yang terjadi apa ini? Bertambah Bertambah panjang, betul. Bertambah panjang, Bu. Ini bebannya 100 gram ya. Ibu coba pakai yang lebih besar. Apa yang terjadi? Wow, makin panjang, Bu. Makin panjang ya. Iya, betul. Oke, Sudah pada di pertemuan bawah. kita kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum Hooke ya. Hukum Hooke menyatakan bahwa besarnya pertamaan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematis dirumuskan sebagai F sama dengan min K kali delta X. Sekarang Ibu akan membuat kalian menjadi kelompok. Karena ini ada 6 orang, maka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Hifni sama Halim sama Ilul. Ya. Kemudian untuk Fandi bisa sama Ika sama Cahya. Oke, silakan duduk secara berkelompok. Monggo. Sudah, Bu. Oke, Ibu sampaikan tujuan praktikumnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, untuk menyelidiki pengaruh penambahan massa beban terhadap pertambahan panjang. Kemudian yang kedua, menentukan nilai tetapan pegas. Untuk praktikum ini, Ibu sudah siapkan LKPD supaya kalian ada panduannya. Mungkin Hifni bisa membantu Ibu membagikan untuk teman-teman kelompoknya. Pertama, cek alat dan bahan.
Ya, monggo masing-masing kelompok untuk mengecek alat dan bahan. Dikhawatirkan takut ada yang belum dapat. Yang pertama, statif. Ada statif? Ada, Bu. Ada. Pegas? Pegasnya Ada. satu ya, masing-masing kelompok Ada. satu. Oke. Ada. Tali? Ada. 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 Oke. Beban? Ada. Yang terakhir penggaris. Oke, alatnya akan dirangkai seperti ini. Jadi statif, kemudian pegasnya digantungkan pada statif, kemudian nanti masanya digantungkan pada pegas ini. Digantungkan pada pegas ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Any question? Sementara Oh, Ibu. sementara tidak. Oke. Variabel penelitian itu adalah variabel yang digunakan dalam penelitian. Ada 3. Yang pertama disebut variabel manipulasi, yaitu variabel yang dibuat berubah, sengaja diubah besarnya. Contoh, pada praktikum kita kali ini, tadi yang ingin Fandi ubah apa? Oh, gaya, betul. Jadi gaya ya. Kita lanjut variabel yang kedua, yaitu variabel respon. Variabel respon ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel manipulasi. Contoh pada praktikum kita kali ini, ketika bebannya atau gayanya diubah-ubah, apa yang berubah pada pegas itu? Panjang, Bu. Panjang. Lebih tepatnya pertambahan panjang. Oke. Yang ketiga itu adalah variabel kontrol atau variabel yang dijaga tetap agar tidak mengganggu hubungan antara variabel manipulasi dan variabel respon. Kira-kira menurut kalian pada praktikum ini apa yang tetap? Gas. Berarti termasuk variabel kontrol. Untuk pengumpulan data, nanti kalian akan mengisi data di tabel ini. Jadi masa bebannya sudah Ibu tentukan, ada 5, 0,1 kg, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Kalian tugasnya adalah mengukur dan menuliskan hasil data praktikumnya di tabel yang sudah disediakan. Jadi ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Untuk variabel manipulasi itu kita taruh di sumbu Y. Sedangkan untuk pada sumbu X kita masukkan variabel respon. Seperti ini ya, jadi cara pembuatan grafiknya. Tadi variabel manipulasi pada praktikum kita apa? Berat, Bu. Oh, Gaya. berat. Gaya ya. Gaya, Oke, gaya. betul. Kelompoknya Fandi +1. Lanjut, variabel responnya apa? Ya, kelompoknya Ifni, jangan kalah. Variabel responnya apa? Panjang, Bu. Oke, bagus. 1-1. Pertambahan panjang. Ya. Hasil data yang kalian peroleh, kalian tulis di sini. Misalnya tadi 1 Newton atau 2 Newton dan seterusnya. Ibu buat contoh 2 ya. Kemudian hal yang sama dengan pertambahan panjangnya. Misal 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, cara menuliskan data ke dalam grafik, ketika gayanya 1 Newton, kita tarik seperti ini. Kemudian variabel pertambahan panjangnya berapa? Misal ketika 1 Newton, pertambahan panjangannya 0,1 meter. Nah, di pertemuan garis ini kita bikin titik. Nah, hal yang sama kita lakukan ketika gayanya 2 Newton. Pertambahan panjangnya misalnya 0,2. Sama lagi, jadi pertemuan garisnya kita kasih titik. Dan yang terakhir adalah kalian buat garis untuk menghubungkan titik-titik ini. Nah, seperti ini. Oke, ada yang mau presentasi nih? Ya. Fandi, Saya monggo. cuma baca datanya saja, Bu ya. Iya, boleh, monggo. Oke, terima kasih, Bu. Ini kami dari satu kelompok sudah praktikum itu ada 5 beban yang kami gunakan, Bu. Beban yang kami gantungkan itu panjang awalnya pegas itu sama. Terus saat kasih 0,1 kilo itu ternyata nambah panjang 0,1.
saya ganti bebannya dengan yang 0,2 kilo. Nah, itu nambah lagi Bu ternyata panjangnya jadi 0,2. Kita ganti lagi dengan beban yang 0,3, ternyata nambah lagi panjangnya Bu, 0,3. Sampai yang terakhir itu saat kita gantungkan 0,5, itu pertambahan panjang pegasnya itu jadi 0,5. Itu nambahnya Bu, bukan panjang totalnya Bu ya. Oke, betul, dan ditanggapi. Sama lah kayaknya. Tambahan panjang karena masanya sama yang dipakai. Jadi nambah panjangnya mirip-mirip. Ibu tambahkan sedikit ya Fandi ya. Jadi di sini dari data hasil yang kalian dapatkan bisa dilihat di sini ketika masa bebannya ini bertambah besar apa bertambah kecil? Besar Bu. Besar ya. Pertambahan panjangnya bagaimana? Sama. Juga? Sama bertambah. Kelompoknya Fandi sudah bagus, dapat 2 poin. Ya, beri tepuk tangan. 2-1. Oke, 3-1. Iya. Kelompoknya Hifni bisa membacakan hasil grafiknya, menunjukkan hasil grafiknya. Bu, jadi ini hasil grafik kelompok kami, Bu. Oke. Jadi kan juga hampir sama datanya dengan kelompoknya Fandi tadi. Ini didapat grafiknya dengan instruksinya Ibu tadi, kami buat titik-titik di masing-masing itu grafiknya ditarik garis lurus seperti itu, Bu. Berarti hasil garisnya lurus ya? Iya, ya walaupun agak sedikit menyimpang tapi sebagian besar lurus, Bu. Oke, kalau sudah, silakan langkah terakhir dalam praktikum kita yaitu membuat kesimpulan. Gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Oke, bagus. Semakin besar gaya, semakin besar pula pertambahan panjang benda. Per delta XF. Oke, betul. Konstanta pegas diperoleh dari pembagian gaya dan pertambahan panjang pegas. Kalau tidak ada, lanjut pada contoh soal. Perhatikan grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang delta X ini harusnya ya, di bawah ini. Ini sama seperti yang kalian lakukan, jadi dia melakukan praktikum tentang pertambahan gaya atau hukum Hooke. Nah, di sini yang ditanya adalah konstanta pegasnya, tapi dari grafik. Jadi di sini kalian harus mampu membaca data dari grafik. Kira-kira dari grafik ini, apa yang bisa kalian baca atau kalian tentukan dari grafik ini? Punya di titik ini, ketika gayanya 10, pertambahan panjangannya 0,02. Di mana pada grafik dapat kita lihat bahwa nilai F sama dengan 10 Newton, pertambahan panjangannya 0,02 meter. Dari informasi tersebut dapat kita tentukan nilai konstanta pegas dengan hukum Hooke yang tadi, yaitu K sama dengan F per delta X. Tinggal dimasukkan nilai F-nya 10, kemudian nilai delta X-nya adalah 0,02. Sehingga diperoleh hasil konstantanya itu adalah 500 Newton per meter. Nah, silakan berkelompoknya cukup sampai sini. Silakan alat dan bahannya dikembalikan. LKPD-nya dikumpulkan untuk Ibu nilai. Ibu ingin menekankan sekali lagi, ketika sebuah pegas kita beri beban, nah maka yang terjadi adalah pertambahan panjangnya. Ketika bebannya kita tambah, dalam artian gayanya kita tambah, maka bisa kita perhatikan itu adalah pertambahan panjangnya tambah besar lagi. Untuk mengetahui pengetahuan kalian, setelah belajar selama beberapa menit tadi, silahkan dikerjakan soal evaluasi nomor 1 sampai 5. Kemudian Ibu ingin mengumumkan kelompok terbaik jatuh kepada Fandi dan kawan-kawan. Reward Bu, jangan lupa reward. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah, barokah, dan manfaat. Oke, see you next week. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.